Matiin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini meskipun hujan tidak menghalangi semangat kita untuk berthalabul ilmi. Karena kenapa? Karena kita ketahui bersama bahwa menuntut ilmu itu merupakan salah satu kunci kita dimudahkan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh suatu jalan dalam rangka menuntut ilmu, maka Allah mudahkan jalannya menuju ke surga. Pada pertemuan yang sebelumnya kita membahas tentang fikih dakwah, dan insya Allah malam ini kita masih membahas tentang fikih dakwah. Yang sebelumnya kita sudah membahas tentang ahkam dakwah, hukum di dalam berdakwah. Ada dua pendapat ulama mengenai tentang hukum berdakwah. Pendapat yang pertama mengatakan berdakwah itu hukumnya fardu ain. Pendapat pertama mengatakan hukumnya apa? Fardu ain. Tentunya ulama yang berpendapat hukum berdakwah itu fardu ain berdalil dengan sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyir bi yadihi, faman lam yastati' fa bi lisanihi, wa man lam yastati' fa bi qalbihi, dzalika adhaful iman." Barang siapa yang melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah dia merubahnya dengan tangannya. Artinya ketika kita melihat suatu kemungkaran jangan dibiarkan, tapi dicegah. Ini menunjukkan apa? Fardu ain. Jadi setiap kita melihat suatu kemungkaran, maka cegahlah dengan tangannya, dengan kekuasaannya. Kalau kita memiliki kekuasaan, kita misalnya menjadi presiden, gubernur, wali kota, bupati, lurah, RW, RT, itu kan kita memiliki apa? Kekuasaan. Makanya kekuasaan di dalam Islam ini sangat penting sekali. Agar apa? Agar salah satu tujuannya itu kita bisa mencegah kemungkaran itu dengan kekuasaannya itu. Kemudian kalau tidak mampu mencegah dengan kekuasaan karena kita tidak memiliki kekuasaan, maka cegahlah, maka rubahlah dengan tangannya, dengan lisannya. Ya, sampaikan bahwa itu salah, bahwa itu mungkar. Ya, harus berani untuk menyuarakan kebenaran. Kalau yang kita lihat itu benar-benar mungkar, jangan takut menyuarakan kebenaran. Sebagaimana disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qulil haq walau kana murra." Sampaikan yang hak itu walaupun itu pahit. Jadi menyampaikan kebenaran itu, ya itu bukan perkara yang mudah. Konsekuensinya sangat besar.
Dan yang ketiga adalah kalau kita tidak mampu menyampaikan dengan lisan, sampaikanlah dengan hati. Hati kita mengingkari kemungkaran, tapi kita nggak punya kekuasaan, nggak berani menyampaikan dengan lisan kita, maka kata Nabi itulah selemah-lemahnya iman. Ini hukum berdakwah yang pertama adalah fardu ain. Pendapat yang kedua, hukum berdakwah adalah fardu kifayah. Berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Dan hendaklah di antara kalian ada orang yang mengajak kepada sesuatu yang baik, memerintahkan yang ma'ruf dan mencegah yang munkar. Itulah mereka orang-orang yang mendapatkan keberuntungan. Jadi kalau ada yang berdakwah, artinya kita sudah gugur. Ini yang disebut dengan fardu kifayah. Tapi kalau saya lebih condong ke pendapat yang pertama, berdakwah itu hukumnya fardu ain. Setiap kita melihat suatu kemungkaran, maka kita harus mencegahnya. Insya Allah kajian kita malam hari ini kita akan membahas tentang metode di dalam berdakwah. Nah, ini penting banget. Jadi setiap dai itu, setiap orang yang berdakwah itu harus memiliki metode. Ya, harus memiliki apa? Metode di dalam berdakwah agar mad'u, orang-orang yang kita ajak itu mudah menerima. Coba kalau kita berdakwah tidak memiliki metode, akan sulit orang yang diajak itu menerima ya apa yang kita sampaikan. Maka kalau kita lihat di zaman sekarang ada ustaz misalnya, dia secara kapasitas keilmuannya biasa-biasa saja, tapi dia memiliki metode di dalam berdakwah. Akhirnya orang lebih mengikutinya daripada orang yang ilmunya banyak tapi tidak memiliki metode di dalam berdakwah. Maka orang akan sulit untuk mengikutinya. Apa metodenya? Yang pertama adalah seorang dai harus mengenal mad'unya dulu. Orang yang berdakwah harus mengenal orang yang mau diajak. Kenal dengan karakternya, ya, sifatnya, tabiatnya, ya, kebiasaannya harus tahu. Biar lebih mudah menyampaikan. Coba kalau kita berdakwah kita nggak kenal dengan mad'u orang yang kita ajak, mungkin kita agak sungkan untuk menyampaikan, kan begitu kan? Karena kita nggak kenal. Makanya penting banget. Makanya saya itu kalau diundang ke masjid yang belum saya pernah mengisi di situ, saya akan tanya dulu karakter jamaahnya bagaimana di sini. Ustaz, di sini karakter jamaahnya, mohon maaf Ustaz, orangnya sangat kritis dalam hal bertanya. Hati-hati dalam hal menyampaikan. Jamaahnya di sini banyak dari berbagai kalangan. Saya tanya, yang mayoritas kelompok yang mana? Oh, di sini kelompoknya kelompok tertinggi. Nah, kita harus tahu juga. Jadi ketika menyampaikan artinya apa? Kita tidak condong kepada satu kelompok, pendapat satu kelompok. Makanya kalau kita lihat bagaimana Imam Ahmad ketika beliau mau sholat di masjidnya Imam Syafi'i, bertanya dulu nggak di sini ada kunutnya atau tidak? Bertanya. Artinya apa? Ingin tahu dulu keadaannya, ya, kebiasaan orangnya, kebiasaan yang dilakukan di situ harus tahu. Nah, ini penting, seorang dai harus begitu. Jadi jangan apa? Jangan langsung menyampaikan.
Kalau kita udah kenal dengan karakter orangnya, kita sudah akrab, enak Pak dalam hal menyampaikan. Ini yang pertama. Yang kedua adalah metode yang kedua adalah seorang dai itu ucapannya harus baik dan tutur katanya harus lembut. Ini yang metode ini diajarkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala perintahkan Nabi Musa dan Nabi Harun untuk berdakwah kepada Firaun. Apa kata Nabi? Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idhaba ila fir'auna faqula qawlan layyina." Pergilah kalian berdua, wahai Musa dan Harun, kepada Firaun, maka hendaklah kalian berdua berkata dengan perkataan yang lemah lembut. Coba. Jadi kalau kita ini, mohon maaf, di dalam berdakwah perkataan kita ini baik, lemah lembut, kira-kira orang itu hatinya tersentuh nggak? Hatinya tersentuh. Ini kita lihat misalnya antara Rasulullah dengan Umar ibn Khattab. Pernah ada kejadian di Masjid Nabawi ini, ada orang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Umar pada saat itu langsung marah dengan mengatakan, "Ya Rasulullah, izinkan aku untuk apa? Untuk memenggal kepalanya." Dengan perkataan yang keras, meskipun yang dilakukan oleh Umar itu benar, Pak. Umar kan artinya ingin mencegah, jangan sampai tempat yang paling baik di muka bumi ini, masjid, rumah Allah, tapi di dalamnya dikencingin. Tapi Rasulullah pada saat itu juga berkata, Pak, "Wahai Umar, jangan, biarkan aja dia kencing sampai selesai," dengan perkataan yang lemah lembut. Kira-kira Arab Badui ini lebih senang kepada perkataan Rasulullah atau kepada Umar, Pak? Perkataan Rasul. Akhirnya dia kan sampai masuk Islam. Karena kenapa? Karena hatinya tersentuh dengan apa yang dikatakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan bahkan di surat Ali Imran juga Allah mengabadikan, ya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan walidal qalbi lan faddu min haulik." Wahai Muhammad, sekiranya engkau berkata kasar, berkata keras, pasti orang-orang kafir itu akan kabur, akan meninggalkanmu. Jadi Nabi Muhammad aja diajarkan, kalau berkata kepada orang kafir pun harus dengan apa? Lemah lembut. Jadi seperti itu. Dan ini penting. Ini seorang dai itu harus apa? Ucapannya baik. Jadi tidak kasar, tidak kotor. Karena ada kan, mohon maaf, seorang dai perkataannya, mohon maaf, kasar, kotor. Ya, dengan apa? Dengan bahasa misalnya goblok, ya kan? Ini kan perkataan yang kurang baik didengar, Pak. Ya, jadi tidak boleh. Ini bagian daripada apa? Metode di dalam berdakwah. Makanya kalau kita lihat, mohon maaf, metode orang tua, ayah dan ibu itu ketika mengajarin anaknya atau mendidik anaknya, anak itu lebih cenderung dekat kepada ayah atau kepada ibu? Kepada ibu. Karena apa? Karena ibu ini kalau mendidik anak itu dengan apa? Dengan perkataan yang baik dan perkataan yang lemah lembut. Kalau ayah kan terkesan apa? Perkataannya kan keras. Makanya coba lihat, anak itu lebih dekat kepada ibu atau lebih dekat kepada ayah? Kadang yang menyedihkan lagi apa? Kita ini, mohon maaf Pak, sosok ayah itu di dalam rumah tangga kadang kita hilang.
Anak itu lebih senang meminta pendapat kepada siapa? Kepada ibunya. Sosok ayah itu hilang. Makanya penting bapak ini harus ngikutin parenting ya, terkait masalah keluarga. Nah, ini sangat bagus sekali gitu. Jangan sampai kita ini sebagai ayah tapi sosok ayahnya kita hilang karena nggak dianggap oleh anak kita, karena anak kita takut sama kita, karena kita keras, kasar. Jadi jangan seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah metode yang ketiga, seorang dai harus memiliki akhlak yang baik. Ini penting, Pak. Uswatun hasanah. Jadi kita bagaimana kita berdakwah, tapi kalau kita tidak memiliki akhlak. Karena seorang dai itu kan cerminan, Pak. Ya, bagi orang yang ia ajak. Dan sampai kita menasehati orang tapi kita sendiri tidak melakukannya, tidak melaksanakannya. Ya, ustadznya begitu. Ada Pak di dekat rumah ada seorang ustadz. Beliau itu masya Allah, saya salut sama beliau. Tapi jamaah itu bertanya ke saya, Ustadz, bagaimana kalau ada seorang ustadz dia dalam hal menasihati kita ini baik sekali, Ustadz, tapi dia itu nggak pernah sholat subuh di masjid. Sholat subuhnya itu selalu di rumahnya, Ustadz, nggak pernah ke masjid. Ketika ditanya oleh kami ini, Ustadz, kenapa Ustadz sholat di rumah? Saya itu paling susah kalau bangun subuh. Gimana? Nasihatin orang pintar harus sholat berjamaah ke masjid. Kalau bisa dijaga itu 5 waktu harus dilakukan di masjid. Tapi sendirinya sholat subuhnya di mana? Nah, di rumah. Jadi ini nggak bisa. Seorang dai jangan seperti itu. Ucapannya dengan perbuatannya harus sama. Kalau tidak sama, nanti khawatir dia kaburomak. Orang yang dibenci oleh Allah, ucapannya tidak sesuai dengan perbuatannya. Kemudian apalagi metode di dalam berdakwah juga, ini yang paling penting. Seorang dai ini harus memiliki ilmu. Kenapa? Karena ketika dia berdakwah, pasti orang itu akan bertanya tentang apa yang ia sampaikan. Jangan ngasal. Jadi bekalnya harus ilmu. Dan itu yang memang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya adalah kepada siapa kita harus berdakwah. Yang pertama adalah kita harus berdakwah kepada diri kita sendiri. Diri kita sendiri kita dakwahi terlebih dahulu. Dan itulah yang diingatkan oleh Allah. Ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Dakwahin dulu diri kita. Kita harus menjadi orang yang baik sebelum kita berdakwah kepada orang. Kalau diri kita itu masih banyak kekurangan, banyak kelemahan dan sebagainya, bagaimana? Apa tetap kita harus berdakwah? Ya tetap berdakwah, tapi sambil memperbaiki diri. Setelah diri kita, siapa yang harus kita dakwain? Wa ahlikum nar, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita harus dakwain. Ini yang harus kita prioritaskan dulu. Terkadang ada seorang dai, seorang ustadz, mohon maaf, sibuk dia berdakwah di luar, jadwalnya di mana-mana, tapi mohon maaf, sama keluarganya tidak pernah berdakwah. Ya, makanya kalau saya ini terus terang, setiap hari ini, setiap saya ngisi ini, kecuali di Masjid Al-Furqan, saya jarang bawa istri dan bawa anak, karena waktunya malam. Kalau waktunya siang itu saya selalu bawa ajak mereka. Setiap Jumatan saya selalu ajak. Biar apa? Biar dia juga, biar saya mendakwain mereka juga.
Jangan sampai kita sibuk berdakwah di luar, tapi keluarga kita tidak pernah kita dakwah. Setelah keluarga kita, siapa yang harus kita dakwain? Kerabat kita, Pak. Itulah yang dilakukan oleh Nabi. Nabi itu diperintahkan oleh Allah, wa andir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan ashiratakal aqrabin, keluargamu yang dekat-dekat, kerabat dari kita yang ada hubungan nasab harus kita dakwahi. Nah, ini penting. Kerabat dari istri, kalau bisa, maaf, kita buat tiap bulan itu ada kajian khusus keluarga. Kalau kita, maaf, berkumpul keluarga itu pasti apa, Pak? Ketika ada momen-momen tertentu, benar kan? Habis lebaran, pas lebaran kita kumpul. Kemudian apa lagi? Ketika berbuka puasa. Tapi kalau saya sarankan itu, kalau keluarga kita, kerabat kita ini banyak di Bekasi, kalau bisa setiap bulan itu harus kumpul keluarga. Bagaimana caranya bisa berkumpul dengan keluarga itu? Dibuat acara-acara yang bagaimana mereka itu bisa tertarik. Entah acara arisan keluarga, kan enak, Pak ya? Arisan keluarga sekaligus apa? Berkumpul. Jadi begitu. Makanya saya itu sering diundang ya oleh jamaah di keluarganya. Ustaz, besok saya mau berkumpul keluarga besar, ada sekitar 35 orang. Pak Ustaz yang ngisi ceramah. Loh, kenapa harus saya, Pak? Nah, biar kalau orang luar enak menasihati. Kalau dari keluarga sendiri kadang tidak didengarkan. Jadi seperti itu. Saya di rumah juga bikin kumpul keluarga. Nah, setiap bulan jadi manggil Ustadz ke rumah. Teman-teman saya sendiri dipanggil untuk isi ceramah. Ini penting. Baru setelah itu, mohon maaf, dakwah kita lebarkan. Kita berdakwah ke masyarakat yang lebih luas. Ini penting. Jadi tapi keluarga dulu, kerabat, baru ke masyarakat lebih luas lagi. Dan tentu yang paling berat itu ya ketika kita berdakwah kepada siapa? Kepada keluarga, kerabat, atau kepada masyarakat. Yang paling berat ujiannya dalam hal berdakwah kepada masyarakat yang lebih luas. Karena apa? Karena kita terkadang ketika kita berdakwah kepada masyarakat berbeda-beda karakternya. Tapi kalau sama keluarga kan kita udah kenal karakternya. Lebih mudah kita masuk daripada ya ke masyarakat. Apalagi, mohon maaf, masyarakatnya ini berbeda-beda karakternya, berbeda-beda pendidikannya. Ini butuh strategi, butuh metode. Gimana kalau berdakwah misalnya ke masyarakat yang ekonominya menengah ke bawah? Tentunya bahasanya harus bahasanya harus lebih mudah dipahami. Jangan pakai bahasa yang tinggi. Bagaimana kalau berdakwah misalnya ke masyarakat yang ekonominya menengah ke atas? Itu beda. Caranya pun beda. Jadi seperti itu. Makanya apa? Seorang dai itu harus banyak cara. Kemudian apa saja yang harus kita dakwain? Ini penting juga. Ya, tentu yang paling utama, yang paling pertama yang harus kita dakwain adalah dakwah tauhid. Karena kita tahu bahwa dakwah tauhid ini dakwanya para nabi, dan para nabi itu diutus oleh Allah memang untuk mendakwahkan apa? Mendakwahkan tauhid. Walaqad ba'atna fi
fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Dan kami utus pada setiap umat itu seorang rasul. Tujuannya apa? Agar dia mengajak umatnya itu menyembah Allah dan menjauhi taghut. Apalagi di Indonesia ini, mohon maaf, sangat krisis yang namanya akidah. Harus dakwain tauhid itu. Karena dakwah tauhid ini, karena tauhid ini ilmu yang paling mulia, tauhid. Sebagaimana seorang ulama mengatakan, syaraful ilmi bi syarafil ma'lum. Kemuliaan ilmu itu tergantung ilmu yang disampaikannya. Ilmu apa dulu? Kalau ilmu tauhid ini mulia karena kenapa? Karena di dalamnya membahas tentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang kenapa di Indonesia ini harus kita dakwahkan tauhid? Karena mayoritas umatnya sudah muslim, tapi krisis akidah. Memang mayoritas umatnya di Indonesia ini mayoritas muslim, tapi krisis akidah. Mereka itu masih banyak percaya pada dukun, masih banyak percaya kepada benda-benda mati, masih banyak yang meminta-minta kepada kuburan dan sebagainya. Harus dakwain tauhid. Tapi biasanya orang ustadz ini, seorang dai ini, mohon maaf, pada takut mendakwahkan tauhid. Kenapa? Kebanyakan ustadz ini pada takut mendakwahkan tauhid. Karena dakwah tauhid ini konsekuensinya lebih besar dibandingkan kita berdakwah dengan ilmu selain dari tauhid. Apalagi di Indonesia ini, mohon maaf, mayoritas penduduknya ini mengikuti apa? Kebiasaan adat istiadat. Coba gimana? Kayak ada di satu daerah adat istiadatnya, setiap malam Jumat dia menyiapkan apa? Makanan, baru habis itu dilemparkan ke bukit atau ke tempat-tempat yang serem. Tujuannya apa? Agar tidak diganti. Itu udah kebiasaan. Masang apa saja. Kalau di daerah yang di pesisir, setiap tahun merayakan apa? Ketik lalu memotong kepala kerbau, lalu kepala kerbau itu dilempar ke laut agar apa? Agar ikannya banyak, bisa menolak bala dan sebagainya. Ketika ada acara hajatan harus ada pawang hujan biar tidak hujan. Coba kalau kita cegah, langsung kita larang, Bang. Kira-kira gimana? Memiliki risiko besar atau tidak? Memiliki risiko besar. Makanya dakwah tauhid ini dakwah yang jarang semua ustadz itu menyampaikan itu. Buktinya apa? Saya kebetulan ngurus jadwal-jadwal di masjid juga. Ketika meminta ustadz, atau bisa nggak untuk mengisi kajian tauhid? Cari ustadz yang lain aja deh. Saya ngisi di bagian fikih saja. Saya ngisi di bagian ilmu akhlak saja, hadis saja. Tapi kalau tauhid pada nolak. Kenapa? Karena memiliki konsekuensi besar. Nabi Muhammad mendakwahkan tauhid di Mekah, diusir kan? Diusir. Nabi Ibrahim berdakwah tauhid, apa konsekuensinya? Dibakar hidup-hidup. Tapi api kan dirubah oleh Allah menjadi dingin, akhirnya tidak bisa kebakar. Jadi tapi dakwah tauhid itu harus disampaikan. Karena ini dakwahnya para nabi. Lagi di masyarakat kita di Indonesia ini harus sampaikan. Karena di Indonesia ini jujur krisis terkait masalah akidah. Banyak yang meminta kepada orang mati dan sebagainya. Jadi jangan. Kemudian apalagi setelah
ilmu tauhid kita dakwahkan? Akhlak. Karena Nabi itu diutus untuk menyempurnakan apa? Akhlak manusia. Ajari itu adab, akhlak. Kalau di sini Ustaz Abbas ini harus dibuat kajian akhlak berseri. Buku rujukannya, referensinya pakai Minhajul Muslim. Itu luar biasa. Di situ itu di kitab Minhajul Muslim itu luar biasa. Jadi kalau kita lihat itu di kitab Minhajul Muslim itu satu kitab itu dibagi menjadi 3 bagian kalau nggak salah. Yang pertama ada bab terkait masalah fikih. Bab fikih ada, akhlak ada, kemudian akidah juga ada. Jadi satu kitab itu tapi dipecah menjadi 3 bagian. Masalah fikih ada, akhlak ada, akidah ada. Pakai Minhajul Muslim. Apalagi kitabnya sekarang itu sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tinggal kita beli, itu luar biasa itu Minhajul Muslim. Di situ kita bisa baca itu bab-bab yang terkait masalah akhlak. Bagaimana akhlak kita kepada Allah, bagaimana akhlak kita kepada kedua orang tua, bagaimana akhlak kita kepada kerabat, kepada tetangga. Itu Pak. Akhlak ini penting. Di kita juga di Indonesia ini mohon maaf krisis akhlak juga. Kemarin saya ngisi di salah satu masjid itu saya ngisi nggak nyampe 20 menit itu sudah pertanyaan udah banyak banget. Tapi yang saya lucu gitu pertanyaannya itu tidak terkait dengan materi yang saya sampaikan. Pertanyaannya terkait masalah apa? Kucing. Ternyata jamaahnya itu Pak, mohon maaf, ribut masalah kucing. Karena ada orang di situ mohon maaf melihara kucing tapi kucingnya dilepas. Akhirnya mohon maaf kucingnya itu buang kotoran, buang pipis di rumah tetangganya. Dan itu ribut Pak. Gimana menurut Pak Ustadz nih? Nah, ini perlu dikaji nih. Adab terhadap tetangga ini seperti apa di dalam Islam? Tetangganya terganggu atau tidak? Ini harus dikaji, ini akhlak. Tetangganya nyaman enggak dengan keberadaannya? Dia terganggu enggak dengan keberadaannya? Ini ada semuanya dibahas di kitab Minhajul Muslim yang berkaitan tentang akhlak terhadap tetangga. Ya, kita harus dakwah akhlak. Baru yang ketiga adalah setelah kita berdakwah terkait masalah akhlak, kita harus berdakwah terkait masalah ya ibadah, terkait masalah fikih. Nah, ini juga penting bagi kita karena di Indonesia terkadang ada sebagian dari kita mohon maaf kadang fanatik, ikut-ikutan. Ketika dia beribadah, dia melakukan tapi nggak tahu ini ada perintahnya atau tidak. Enggak, yang intinya saya melakukan itu karena saya melihat orang itu melakukan itu, dia nggak bisa begitu. Nah, itu dibahas di ilmu fikih, jadi seperti itu. Ini yang disampaikan kepada masyarakat, bagaimana sholat yang benar, ya, bagaimana ya hubungan kita dengan Allah baik. Ya, ini dibahas di fikih. Karena fikih ini luas, bagaimana kita bermuamalah dengan manusia. Karena ada fikih ibadah dan ada fikih muamalah. Ini semuanya detail dibahas. Jadi ya ini mungkin yang disampaikan. Silakan kalau ada pertanyaannya. Silakan. Ada pertanyaan? Ada? Silakan. Ada pertanyaan? Ya. Terkait muamalah tentang utang piutang.
Nah, ketika kalau kita pinjam kita, kemudian kita mintakan dia itu dia tulis di buku dan dia tangan kalau kecil. Nah, karena ada masalah ini aja gitu ya. Nah, kita kan ingin menerapkan kalau itu kalau ya kalau dia tulis besar gitu kan. Jadi yang pertama ada orang mau kayak kemudian kedua, jika saat itu karena kita kayak akhirnya gitu. Kemudian kalau akhirnya kali ini jadi nggak begitu kan? Itu mungkin setelah sikap kita itu harusnya kalau kita ngerti anak mungkin masih sibuk gitu kan? Tapi kalau ini kan jadi melatih itu mereka ya banyak juga. Terkait masalah utang piutang, pinjamnya enggak besar, tapi tetap di dalam Al-Quran itu meskipun pinjamannya kecil ataupun besar tetap diperintahkan untuk dicatat. Karena kenapa? Karena ya sifat manusia itu kalau tidak berbuat salah pasti lupa. Dan hutang piutang ini jangan dianggap remeh. Karena Nabi itu sampai tidak mau menyolatkan orang sholat, ya, maksudnya sholat jenazah kalau masih ada sangkut paut terkait masalah hutang piutang. Dan sebelum kita berhutang ini harus dipikir dulu kita mampu atau tidak ketika kita membayarnya. Jangan sampai kita berhutang tapi kita nggak mampu membayarnya. Ini bahaya. Dan lebih bahayanya lagi apa? Keluarga kita nggak tahu kalau kita berhutang. Lalu kita meninggal. Kan sekarang kan namanya kematian itu kan datang itu kan tiba-tiba, tidak memandang kita sakit atau sehat, kan begitu. Maka dengan kita memiliki catatan itu, keluarga kita tahu bahwa kita berhutang. Jangan hobi berhutang. Kadang ada orang hobi berhutang. Bayarnya dari mana? Gali lubang. Gali lubang untuk lubang, itu banyak yang seperti itu. Nah, tapi kalau pinjamannya tidak terlalu besar, ya hanya misalnya sedikit gitu, dengan kita memiliki kelapangan rezeki, maka perintahnya adalah kata Allah Subhanahu wa taala, wa anta saddaqu khairun. Bersedekah itu lebih baik. Ada orang datang kepada kita mau pinjam uang 200.000 misalnya. Kita mampu, ya udahlah kamu nggak usah pinjam, saya kasih aja. Itu lebih baik. Dalilnya mana? Ada di surat 280. Surat Al-Baqarah ayat 280. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa in kana dzu usratin fanadhiratun ila maisarah wa anta saddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan, dia memang nggak mampu, dia untuk makan aja dia sulit, bukan berhutang untuk gaya ya. Saya punya tetangga, dia sukanya pinjam, sukanya berhutang, tapi untuk gaya hidup. Barusan ini yang lucu, dia pinjam ke tetangganya uang 30 juta. Alasannya luar biasa, katanya untuk biaya anaknya sekolah dan sebagainya. Ternyata dibuat beli iPhone keluaran terbaru. Dibuat beli apa? iPhone keluaran terbaru. iPhone berapa? 17. Waduh. Jadi seperti itu. Nah, ini namanya berhutang. Dia dia nggak sulit, tapi untuk gaya hidup gitu loh. Ini tidak termasuk di dalam ayat ini. Dan jika orang yang berhutang itu dalam kesulitan,
dia sulit memang untuk makan itu nggak ada. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Maka berilah tenggang waktu sampai dia memperoleh kelapangan. Tidak usah dibatasi. Ada orang pinjam uang, saya mau pinjam uang Pak 500.000 Pak. Ya sudah, Bapak bayar nanti kalau sudah punya uang. Tapi kita catat ya. Takutnya saya lupa, Bapak juga lupa. Namanya manusia Pak. Kalau dia nggak mau, nggak. Cuma utang 500.000 pakai dicatat. Ya sudah, kalau Bapak nggak mau, tetap saya catat ya. Kita bukan perhitungan. Justru kita ingin menyelamatkan dia seperti itu. Nah, ayat selanjutnya apa? Dan wa anta saddaqu khairul lakum, dan jika kamu menyedekahkannya itu lebih baik bagimu. Jadi kalau saya begitu Pak, ada orang mau pinjam uang, pinjamannya nggak besar, Ustaz, saya mau pinjam uang 200.000, udah Bapak nggak usah pinjam, saya kasih aja 100.000, selesai. Karena gini Pak, karena mohon maaf, kita kadang orang itu kalau mau pinjam uang begitu, waduh, baiknya mau minta ampun, kita dibawain snack, dibawain makanan, kan begitu Pak ya. Tapi ketika dikasih dan kita tagih utangnya, dia lebih galak daripada kita. Dan ini kadang yang bisa merusak apa? Persaudaraan. Jadi seperti itu. Jadi ini harus tetap dicatat, harus kecil besar harus dicatat. Kalau dia nggak mau dicatat, kita yang nyatat. Kalau pinjamannya sedikit kita sedekahkan, itu lebih baik. Daripada kita nanti nagihnya dia yang marah-marah kan, kasih aja. Jadi begitu. Ada yang lain? Silakan Pak. Waalaikumsalam. Karena kan lagi topik planningnya itu kan masalah ini pengangkatan almarhum Jenderal Soeharto menjadi pahlawan. Nah, Pak Harto diangkat jadi pahlawan. Nah, kan ada yang pro dan kontra. Pasti kedua mantan ini kan kalau dan Harto kan ada sisi baik dan jeleknya. ya. Nah, ini yang menjadi masalah kan antara anak-anaknya gitu. Antara anak-anaknya. Jadi bagaimana MUI menyikapi masalah penobatan ini gitu. Ya, yang pertama adalah pengangkatan terkait masalah Pak Harto diangkat menjadi pahlawan, itu kan keputusan mutlak presiden. Ya sudah, kita tidak usah pusing terkait masalah itu, karena itu kan keputusan hak presiden. Terkait masalah anak-anaknya ini dan sebagainya, itulah sifat manusia. Seharusnya apa yang kita nggak boleh ini loh. Ya, jadi seperti itu, kita harus belajar menerima seperti itu. Ya justru kalau di dalam diri kita iri terhadap orang, mentang-mentang pernah menjadi apa, menantunya lalu diangkat menjadi pahlawan kita, ini justru yang apa ya, yang sakit ya, hati kita sendiri gitu kan, begitu kan, ya biarkan aja. Jadi seperti itu. Bagaimana menyikapi ini? Ya artinya menerima aja Pak, karena itu sudah keputusan, artinya menerima aja. Ya siapa tahu nanti ada yang diangkat lagi menjadi pahlawan kan begitu. Kita kan di Indonesia ini yang sulit untuk menerima kalau yang diangkat itu orang yang kita nggak sukai. Tapi kalau orang yang kita sukai diangkat menjadi pahlawan, kita suka kan begitu Pak. Itulah sifat manusia. Yang intinya kita menerima saja. Menerima saja, berlapang dada, yang mungkin itu sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha. Itu semuanya sudah kehendak Allah. Seseorang dijadikan presiden, dijadikan pemimpin, itu sudah atas kehendak Allah. Dan seseorang juga diangkat jadi pahlawan, itu sudah atas kehendak Allah. Semuanya atas kehendak Allah. Ya karena kita hidup ini semuanya diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Mohon. Ada yang lain? Ya.
misal ini kejadian dari 2017 ada teman yang pinjam mobil semuanya 2017 ada teman ratusan juta, ratusan ribu, ya sekitar 100 juta atau 2 juta. ya. Walaupun dia bisa membayar utangnya kan sekarang dibayar itu ngikutin harga berjual atau ngikutin harga nilainya. Ya harga utang yang dia pinjam. Sekarang kan kalau misalnya kita masih ke emas seperti itu kan emas itu cuma berapa ya? Bukan itu cuma 2. Ya kalau dia pinjamnya berupa emas kan ngikutin harga emas. Oh, Kan begitu. Kalau kita pinjamnya dia pinjam 2 gram, ya dia harus mengganti 2 gram. Kan nggak mungkin dia mengganti 1 gram. Kalau pinjamnya 2 gram. Jadi begitu. Masa antum mau nggak pinjam emas ke antum misalnya 2 gram, antum mau diganti 1 gram mau? Enggak bisa kalau sama orang cuma kan nominalnya itu kan itu. Ya kalau nominalnya 500.000 ya tetap aja diganti 500.000. Kalau dia pinjam emas 2 gram harus diganti 2 gram. Menyesuaikan. Ya cukup Pak ya. Saya semangat loh. Baru ada masjid yang kajiannya habis sisa. Tapi bagus, istiqomah ya, nggak apa-apa. Ya 20 orang, 15 orang jalan. Saya itu punya kajian juga, gitu kan, punya kajian itu dari habis asar sampai maghrib. Nah, itu nggak banyak itu, tapi istiqomah. Daripada banyak tapi tidak istiqomah. Hadir. Lebih baik sedikit tapi istiqomah. Ya, kita tutup dengan doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.